tahun 2021, tahun 2022 itu banyak banget hal-hal yang happening terjadi di Indonesia. Ada NFT yang dimana Bapak Gozali ini bisa meraup miliaran rupiah dengan menjual fotonya di NFT. Lalu ada juga investasi menggunakan aplikasi robot atau robot trading yang sayangnya ini banyak makan korban. Bahkan korbannya hampir ribuan dan total kerugian yang dialami oleh mereka itu mencapai triliunan. Dalam video kali ini aku ingin membahas gimana cara kita agar tidak terjebak dalam investasi bodong. So, let's check it out. Oke, sekarang gimana sih cara kita untuk membedakan ataupun biar tertipu yang namanya investasi ilegal ataupun bodong. Nah, di sini aku pengen sharing ke kalian 8 ciri-ciri lah sebuah investasi itu yang bisa dianggap bodong. Data ini aku ambil dari situs di sini, jadi bisa cek di deskripsi linknya agar kalian bisa makin yakin terhadap atau makin tahu terhadap ciri-ciri dari investasi ilegal. Yang pertama, teman-teman semua, selalu dan pasti menjanjikan profit yang tidak wajar. Let's say misalkan 30% sebulan, 20% sebulan, itu super gede teman-teman semua. Kalau teman-teman menemukan hal-hal yang seperti itu, yang dimana dijanjikan return yang tinggi, aman dan cepat, tolong langsung skip atau enggak hati-hati. Karena kenapa? Karena ujung-ujung itu pasti Ponzi scheme atau skema Ponzi. Ini ujung-ujungnya akan merugikan uang kalian juga. Jadi harus hati-hati ketika kalian ditawari sebuah profit yang tinggi banget dari sebuah investasi. Bahkan di trading di bursa komoditas itu tidak ada fixed return. Semua ada risikonya. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya bonus member get member. MGM lah istilahnya. Jadi kalau kalian ngebawa teman kalian, ngebawa saudara kalian dapat bonus dari uang masuk dari mereka. Bisa 20%, 30%, ya mirip-mirip sama kayak afiliator yang kemarin happening lah. Seperti itu konsep. Jadi semakin banyak orang yang masuk, yang Anda ajak gitu ya, yang kamu ajak buat trading di robot ini, di investasi bodong ini, semakin banyak bonus yang kalian dapatkan. Cuma sayangnya sekali lagi ini adalah Ponzi scheme yang ujungnya akan mengecewakan kalian semua, bahkan bisa merusak hubungan pertemanan, kekeluargaan kalian. Yang ketiga, biasanya perusahaan-perusahaan investasi bodong ini selalu mengambil ataupun melibatkan para public figure untuk menggait orang-orang umum, masyarakat umum untuk trading di tempat mereka sendiri. Bisa dari artis, selebgram, selebtok, apapun itu, pokoknya mereka yang terkenal biasanya diajak buat kolaborasi gitu ya, untuk mengajak orang-orang ini yang punya banyak fans agar masuk ke investasi mereka. Dan ini harus kalian notice ketika ada seorang public figure yang ngajak-ngajak seperti itu. Lalu yang keempat, itu adalah klaim bahwa tidak ada resiko. Yang namanya investasi Bapak Ibu itu selalu memiliki resiko. Gampangnya gini deh, properti deh yang dianggap aman, super aman kan, dan selalu naik, itu ada resikonya. Mungkin resikonya harga nggak turun, iya itu jarang lah, properti itu agak turun tuh jarang banget. Tapi kan resiko dari sebuah properti, misalkan rumah, itu kebakaran, gempa bumi, terus bencana alam, itu kan bagian dari risiko. Sementara mereka ini yang pakai robot trading lah, apapun itu namanya, mereka ngeklaim tidak punya risiko, dan itu harus dinotis juga. Jadi ketika ada orang yang menawarkan sebuah investasi tapi tidak ada risiko, kalian harus segera was-was. Lalu yang kelima itu adalah legalitasnya tidak jelas. Kenapa? Karena memang biasanya mereka ini tidak terdaftar dalam sebuah sebuah izin di mana dia beraktivitas usahanya. Misalkan let's say dia bergerak di robot trading yang di mana itu izin dari Bapepti, mereka itu tidak punya legalitas dari Bapepti. Nah, itu juga harus kita cari tahu dulu apakah perusahaan ini memiliki izin dari kelembagaan tertentu atau tidak. Lalu yang keenam, biasanya mereka ini memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan, dan lain-lain, tapi tidak memiliki izin usaha. Jadi beda Bapak Ibu ya, izin kelembagaan atau izin membangun sebuah PT, sebuah CV, tapi tidak punya izin usahanya. Ini juga penting.
Kenapa? Karena kebanyakan orang itu hanya dikasih izin lembaga doang, akte perusahaan, mereka sudah percaya, padahal mereka itu tidak punya izin usaha buat melaksanakan kegiatan mereka, yaitu mencari banyak nasabah, sehingga banyak banget nasabah-nasabah ataupun orang-orang yang terjebak dalam investasi bodong. Yang ketujuh, itu benar-benar tidak memiliki izin usaha yang terkait. Jadi orang-orang biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini tuh tidak akan pernah diizinkan beroperasi di Indonesia, baik secara baik seperti binomo ataupun robot-robot trading. Kenapa? Karena mereka tahu hal-hal seperti ini nih seperti bom waktu. Mungkin awalnya happening banget, banyak orang yang cuan, tapi setelah beberapa tahun pasti bakalan pecah karena lagi-lagi skema Ponzi. Jika membernya sudah habis, otomatis kalian semua yang terlibat di dalamnya itu juga tidak akan lagi mendapatkan dana return, dan ujung-ujungnya dana kalian yang belum DP itu akan hilang secara mendadak. Jadi harus hati-hati terkait izin usaha dari perusahaan tersebut atau CV tersebut. Yang 8, yang terakhir, itu biasanya memiliki usaha tapi tidak relate dengan atau tidak sesuai dengan izin usaha yang dilakukan. Misalkan dia punya izin usaha buat untuk membuka sebuah pertanian atau kelapa sawit lah gitu. Tapi nyatanya yang dia lakukan adalah buat menarik nasabah trading di robotnya. Robot trading nih Pak di komoditas kelapa sawit. Padahal yang dia punya itu adalah buat untuk membuka perusahaan di bidang CPO kelapa sawit, bukan untuk robot tradingnya. Jadi ini beda. Jadi izin usahanya dan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Itu juga hati-hati. Jadi Bapak Ibu semua harus notice ke 8 poin tadi sehingga tidak ketipu lagi nih ke depannya. Pun yang sudah terjebak uangnya di dalam sebuah robot ataupun yang sudah tertipu, mungkin kita bisa sama belajar lah. Artinya itu bagian dari cost learning. Memang mahal, yang namanya cost learning itu pasti mengeluarkan biaya Bapak Ibu. Yang penting kita jangan pernah berhenti berinvestasi. Setelah kita mengetahui 8 poin terkait investasi bodong atau ilegal, aku harap Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu bisa terhindar ke depannya, ataupun bahkan yang belum sempat masuk pun bisa lebih jauh waspada lah jika ditawari. Karena biasanya memang dari mood ke mood Bapak Ibu, dari orang-orang dekat, dari teman, dari saudara, dari kerabat, mereka tuh biasanya datang dari sana, yang dimana kita sudah ada trust ke saudara kita, sudah ada trust ke teman-teman kita, dan kita akhirnya terbujuk oleh bujuk rayuan dari teman, kerabat, dan saudara-saudara kita. Maka dari itu, meskipun yang menawarkan adalah orang-orang terdekat, kita tetap wajib waspada gitu. Karena sekali lagi ketika nanti ini akhirnya merugikan kita akan secara langsung kita juga akan bisa merusak hubungan antar teman, antar kerabat, dan juga antar keluarga. Yang penting kita jangan pernah berhenti belajar berhenti belajar apapun itu, mau belajar saham, belajar teknik komoditas, belajar di properti, whatever itu, yang namanya investasi itu butuh belajar. Tidak ada yang instan. Jangan pernah tergoda yang namanya cepat kaya, instan, terus mudah. Itu bullshit. Semua yang pengen kaya itu butuh proses, butuh progres. Nah, demikianlah video edukasi terkait investasi bodong dari Asia Pro Academy. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan jangan lupa buat nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan di video-video edukasi Asia Pro berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman semua. See you, bye-bye, dan